Pemprov DKI Jakarta berencana meniadakan isolasi mandiri bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini dikarenakan banyaknya bermunculan klaster keluarga akibat abai protokol kesehatan. Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa nantinya pasien dengan status OTG pun harus diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran. Orang-orang tanpa gejala akan diisolasi di Wisma Atlet. Betul, kapasitas rumah sakit akan terus ditingkatkan. Jadi dengan begitu kita bisa insya Allah menangani semua orang yang harus dirawat. Jadi kita menyaksikan kapasitas rumah sakit sekarang memang di atas 70%, idealnya di bawah 60%. Jadi sekarang kita akan tambah lagi kapasitas tempat tidur di ICU maupun di ruang isolasi rumah sakit. Usulan Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan Wisma Atlet Kemayoran bagi pasien OTG dan mereka yang bergejala ringan didukung penuh oleh Satgas COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, dengan memindahkan pasien dengan gejala ringan ke Wisma Atlet, maka tempat tidur di ICU dan ruang isolasi bisa digunakan oleh pasien lainnya. Keterpakaian tempat tidur isolasi itu mencapai 69%, sedangkan persentase keterpakaian tempat tidur ICU-nya dari 67 rumah sakit rujukan ini pada tanggal 28 Agustus adalah 77%. Ini kita sedang dorong agar bisa turun di bawah 60% dengan cara kasus-kasus yang sedang dan ringan dipindahkan ke Rumah Sakit Wisma Atlet. Dengan demikian jumlah yang tempat tidur untuk ICU dan ruang isolasi dapat dimanfaatkan untuk pasien-pasien COVID lainnya. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menilai kapasitas rumah sakit di Jakarta untuk menampung pasien COVID-19 sudah cukup. Namun yang perlu diperhatikan untuk saat ini adalah jumlah tenaga medis dan manajemen kerja dari para tenaga medis tersebut. Pengaturan jam kerja dan jumlah tenaga medis saat bertugas penting dilakukan agar tenaga medis tidak kelelahan dan tidak sakit, apalagi sampai harus terpapar COVID-19. Setidaknya 100 dokter dan tenaga kesehatan harus gugur dalam tugasnya dalam menangani pasien COVID-19. Itu membuat para dokter capek dan capek itu memudahkan tertular COVID-19. Jadi memang pertama jam kerja memang harus dibatasi. Nah baiknya bagaimana? Nah untuk yang kerja di ruang COVID sih sebaiknya shift-nya lebih sering, jadi 4-6 shift sehari. Yang di ICU harus lebih pendek lagi, tidak boleh terlalu lama ada di ruang ICU. Tercatat hingga hari ini terdapat 43.709 kasus positif corona di DKI Jakarta. Sementara itu, angka kasus terkonfirmasi secara nasional berjumlah 184.268. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, makin tingginya kasus corona di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memunculkan sebuah rencana untuk meniadakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Artinya, seluruh pasien positif corona, termasuk yang tanpa gejala dan bergejala ringan, harus tetap dirawat di fasilitas kesehatan. Sudah tepatkah langkah ini, terutama untuk memutus penularan corona pada klaster keluarga? Kita akan membahasnya bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani. Lalu ada anggota Fraksi Partai Nasdem juga dari DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Yupiter, melalui sambungan telepon. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya dulu terkait dengan klaster di DPRD DKI Jakarta. Turut prihatin atas apa yang terjadi karena saya mendengar juga ada yang meninggal karena COVID di sana. Bagaimana kemudian perkembangan terakhir klaster corona di anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, Ibu Rani? Sebelumnya terima kasih. Yang pasti kami sangat prihatin sekali dan turut berduka cita juga buat teman-teman kami yang kemarin sudah wafat akibat COVID-19. Tapi kemarin ada berapa Bu yang wafat, Bu? Yang wafat ada 2, tapi terakhir itu beritanya kan memang beliau sudah negatif COVID gitu ya. Tapi apapun
apapun itu gitu menurut saya menjadi fokus kita. Kewaspadaan betul ya? Iya, kewaspadaan terutama karena kita tidak tahu pemaparannya itu terkena di mana. Jadi saya mau konfirmasi, di masa wabah ini meskipun terakhir disebutkan negatif COVID ya, tapi ada 2 anggota DPRD DKI Jakarta yang wafat. Iya, betul. Oke, luar biasa ini. Dan masih ada yang positif sampai saat ini? So far nggak ada. Oh, semuanya sudah dinyatakan negatif, termasuk staf yang lain, mungkin staf ahli, Kalau staf setahu saya masih ada yang dalam perawatan dan lain-lain ya. Karena untuk staf saya tidak tahu detailnya, tapi kalau untuk dua teman kita yang wafat kemarin juga, ya mungkin ini pandemi ya. Terpapar di mana dan bagaimana itu mungkin kita tidak tahu gitu. Jadi sementara sidang tidak dilaksanakan dulu? Kita melakukan rapat sementara tetap berjalan karena kan apapun itu dalam kondisi pandemi ini kan juga ada beberapa hal yang tetap kita harus jalankan. Kami berusaha untuk mencari tempat yang lebih layak dan aman selama masa pandemi. Contohnya ada beberapa rapat yang kita laksanakan di area ruang terbuka yang kemarin mungkin beritanya seperti sudah banyak beredar kita adakan di sebuah restoran tapi di konsep di luar. Karena sekarang kita mencari ruang terbuka karena di gedung DPRD sendiri memang kami akui gitu ya. Ventilasi udaranya memang kita merasa kurang baik karena hampir tidak ada jendela di gedung yang baru ini gitu. Oke, jadi semua tertutup AC, khawatir kemungkinan menyebar lewat udara begitu ya? Iya betul, tapi protap semuanya sudah kita jalankan. Penyebaran lewat udara setahu saya kan memang COVID ini totally dari droplet. Betul. Tapi apapun itu karena memang sekarang kondisinya kita tidak tahu bagaimana menularnya dengan cara apa. Betul. Otomatis protap-protap kesehatan itu dijalankan dan kami juga kenapa kita berusaha untuk rapat-rapat di luar agar agenda yang memang sudah harusnya berjalan bisa tetap dijalankan dengan situasi yang juga mencegah untuk terjadinya perluasan pemaparan gitu. Karena kalau kita lihat udara terbuka sekarang lebih baik karena si virus ini kan juga infonya bisa mati di dalam suhu tertentu, terutama kalau di luar kan pasti lebih panas gitu ya. Iya. Begitu Mas Aiman. Ya, artinya tetap berjalan, sekali lagi turut prihatin dan apresiasi juga bahwa tugas tetap dijalankan meskipun harus mengakali gitu di luar, kemudian mencari tempat yang lebih aman. Saya ingin kemudian masuk ke dalam topik yang ingin kita bahas pada malam ini. Bahwa ada pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan semua orang tidak boleh lagi sekarang diisolasi di rumah. Apakah itu OTG atau gejala ringan. Kalau gejala sedang dan berat tentu pasti akan dibawa ke fasilitas kesehatan. Sekarang semuanya harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Belum tentu semua rumah sakit, karena kita bicara soal Wisma Atlet bukan rumah sakit. Lalu kemudian ada GOR di Kemayoran misalnya bukan rumah sakit. Cukupkah kemudian itu dilakukan oleh petugas kesehatan di Jakarta? Oke. Jadi begini, pertama mungkin kalau untuk idenya adalah, saya apresiasi walaupun sebenarnya menurut saya ini agak terlambat. Kita menghadapi pandemi ini kan sudah beberapa bulan lalu. Oh, bahkan terlambat ini, harusnya dari dulu ini? Iya, harusnya OTG ini menjadi perhatian juga. Kalau saya sih isolasi mandiri kita juga harus lihat tempatnya itu di mana dan seperti apa. Kalau Wisma Atlet menurut saya selama ini kan memang sudah diperuntukkan untuk pasien COVID ya, walaupun yang gejalanya ringan. Tapi kalau misalnya seperti GOR atau wacana, dulu sempat ada wacana adalah sekolah, kan perlu dilihat ini isolasi kan seperti karantina. Ini bukan karantina sebuah perlombaan, ini karantina adalah pasien. Kalau tempatnya tidak layak, terutama tenaga medisnya tidak ada. Kedua aja, misalnya kondisi toilet aja, kita kan pasti butuh toilet ya. Kalau untuk di rumah sakit yang memang diperuntukkan untuk orang sakit pasti kan sudah dipikirkan. Tapi kalau sebuah tempat yang dibangun untuk karantina orang sakit tanpa memikirkan kebutuhannya kan menurut saya. Tapi bahwa idenya ini bagus karena tidak semua orang, katakanlah misalnya ada warga yang tinggal di daerah padat, di daerah kumuh. Betul. Lalu kemudian dia disuruh untuk isolasi mandiri di rumahnya. Kamar aja satu kamar atau 2 kamar misalnya. 1 kamar lah. 1 kamar mungkin di rumah itu mungkin hanya tersedia 1 atau mungkin 2 kamar. Isi keluarganya mungkin anaknya 5 dan lain sebagainya. Itu kan banyak terjadi. Dan itu kemudian tidak efektif. Akhirnya menularkan ke keluarga. Itu yang ada melihat bahwa ide ini sesungguhnya bagus, tapi ada tapinya, betul? Betul. Tapinya adalah? Menurut saya
perlu dibuat dulu protap untuk isolasi mandiri, terutama pasien OTG itu seperti apa, ya kan? Kenapa mereka selama ini kita anggap tidak disiplin? Karena tidak ada protap yang pasti harus apa, harus bagaimana. Misal menurut saya, pasien OTG ini tidak boleh bercampur alat makan, ya kan? Terus tetap harus menggunakan masker walaupun di rumah. Itu harus dipastikan, dibikin protapnya, terutama untuk toilet sendiri gitu ya. Toilet sendiri, karena kan, iya toilet. Tapi menurut saya, kalau dan itu nggak semua orang bisa karena nggak semua rumah punya toilet lebih dari satu. Betul, setuju. Sama seperti kalau di GOR, kan di GOR juga nggak punya toilet 10 kan gitu ya. Iya. Itu juga perlu kita pikirkan. Belum lagi tenaga medis yang dipersiapkan, dalam arti kan ketika orang OTG ini bukan berarti tidak bisa mengalami gejala-gejala tertentu di tengah isolasi gitu ya. Kalau tidak ada tim medis yang tersedia di ruang isolasi yang disiapkan oleh Pemprov, kan sama aja seperti di rumah. Malah menurut saya kalau di rumah dekat dengan keluarga itu imunitasnya jauh lebih baik. Meskipun resiko penularan terhadap keluarga yang lain sangat besar. Saya akan coba ke... Makanya tapi ada protap. Menurut saya penularannya sendiri kan untuk COVID sudah ketika 8-10 hari. Iya, saya menangkap apa yang Anda maksudkan. Maksudnya edukasi yang jelas supaya kemudian mereka tidak menularkan. Termasuk juga mungkin pengawasan. Iya betul. Pertama edukasi. Kedua peraturan yang tegas ya kan. Iya, pengawasan itu. Ada kontrol. Untuk OTG di rumah harusnya apakah mereka dapat pantauan dari Dinkes, terutama dokternya. Melalui WhatsApp kah, SMS kah, atau kedatangan berkala. Jujur, baik. Saya mantan pasien COVID, OTG dan isolasi mandiri. Jadi saya tahu rasanya. Mohon maaf Bu Rani, Anda katakan Anda penyintas COVID. Iya. Sekitar Maret itu saya terpapar COVID, dinyatakan negatif swab terakhir itu tanggal 3 Mei. Tapi saya jadi lebih dari 1 bulan itu, hampir 2 bulan? Apanya? Anda dinyatakan positif Maret dan dinyatakan negatifnya 3 Mei? Iya, maksudnya saya melakukan swab terakhir tanggal 3 Mei itu. Oke, Anda isolasi mandiri itu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu tapi dan... 2 minggu tapi saya tinggal sendiri, tidak ada siapa-siapa, saya menyewa sebuah tempat gitu ya. Sendirian. Di rumah? 2 minggu itu. Kenapa? Di rumah? Di apartemen. Oke, tapi Anda tahu betul apa yang harus Anda lakukan. Makannya seperti apa nanti? Kalau di apartemen kan harus mesan misalnya. Kalaupun mesan, alat makannya kan saya di apartemen itu kan disiapin alatnya. Jadi yang makan cuma saya. Gitu. Yang nganterin makanan siapa? Ya kalau dianterin makanan kan saya tidak bersentuhan dengan dia kan. Ditaruh di depan pintu gitu? Ditaruh di meja makan. Dia masuk, kita apartemennya kebetulan ada meja makan, tinggal taruh di meja makan, silakan keluar. Karena tidak ada kontak fisik atau apapun. Yang nganterin siapa? Dari pihak apartemen atau dari pihak luar? Dari restoran, dari apartemen gitu. Tapi dia nggak tahu kalau Anda positif COVID waktu itu? Iya. Tidak tahu? Walaupun dari makanan ada yang kirim, tinggal dari lobi, satpamnya taruh depan pintu gitu. Oke, pada waktu itu Anda nggak menyebutkan kalau Anda sedang positif COVID di situ? Oh pasti tidak. Oke. Gitu. Tapi Anda menjaga sendiri? Iya, karena memang positif COVID itu ketika saya sudah melakukan isolasi mandiri gitu. Kan karena waktu itu himbauannya kita waktu PSBB ya. Iya. Semua masyarakat kan melakukan isolasi mandiri gitu kan. Iya. Tapi so far selama ini yang saya lihat kan karena saya lihat paparannya di rumah sendiri atau segala macam ya memang tidak ada ibaratnya klaster baru dari saya gitu. Dan Anda pastikan pada waktu itu tidak ada klaster baru yang ada di sekitar Anda, di apartemen misalnya, di keluarga Anda misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Kita akan segera kembali saat lagi. Saya akan juga berbincang nanti dengan anggota fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter. Sesaat lagi, saudara.